Shalom, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur jikalau saat ini kita ada, itu semua karena kasih Tuhan. Dan kita dipertemukan kembali lewat ibadah tengah minggu pada hari ini. Biarlah ibadah dan puji-pujian yang kita sampaikan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita mengangkat pujian. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan, jikalau pada kesempatan yang indah ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan alam semesta ini, Allah yang layak kami puji dan kami tinggikan dalam kehidupan kami.
Jikalau kami masih ada saat ini Tuhan, itu semua karena kasih Tuhan. Dan jikalau kami masih hidup sampai hari ini, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang sering kami lakukan di kehidupan kami. Kiranya Tuhan mengampuni kami, sehingga kami Tuhan layakkan untuk menghadap hadirat-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, siapa yang tidak mengenal lagu yang baru saja saya mainkan? Ada dalam buku PPR 1 kita, dalam judul Tinggal Sertaku. Lagu ini adalah lagu yang cukup berkesan secara pribadi dalam kehidupan saya. Karena lagu ini begitu menguatkan ketika Tuhan mengizinkan saya mengalami persoalan atau pergumulan. Dan di dalamnya kita diundang, kita dipanggil untuk tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kekuatan dan pertolongan diberikan bagi kita. Nah Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, setiap orang pasti punya lagu yang berkenan atau berkesan di dalam hatinya. Entah oleh karena melodi lagu yang indah hingga berkesan di dalam hati kita, atau karena liriknya yang menyentuh hati kita. Bisa juga karena latar belakang lagunya yang kita ketahui dari banyak sumber, sehingga ketika kita tahu itu juga meninggalkan kesan yang mendalam dalam hati kita. Atau bisa juga karena siapa orang yang menyanyikannya. Bisa jadi karena kita mengidolakan dia, maka setiap lagu yang ia nyanyikan berkesan di dalam hati kita. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, lagu atau nyanyian seringkali mampu menggantikan atau mewakili isi hati yang tak terkatakan oleh mulut kita. Maka sesungguhnya wajar ketika kita berjumpa dengan suatu lagu yang klik dengan isi hati kita, kita jadi tersentuh. Apalagi jika lagu itu beriringan kita dengarkan saat kita sedang menghadapi pergumulan. Ada banyak lagu, khususnya lagu rohani, yang menolong kita untuk mengungkapkan isi hati kita saat kita sedang dipenuhi dengan beban yang berat. Dan lewat lagu tersebut, kita tidak hanya diwakilkan untuk mengungkapkan isi hati kita, tetapi juga dikuatkan. Sehingga ketika kita mendengarkan lagu itu, ketika kita melantunkan lagu itu, iman kita semakin kokoh, tidak pudar, dan terus setia di dalam Tuhan. Di ibadah tengah minggu ini, kita akan belajar firman Tuhan untuk tetap memuji Tuhan di tengah pergumulan. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku
dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, seperti nyanyian Daud di Mazmur 13 ini. Teks ini ditulis dari pengalaman Daud saat menghadapi pergumulan yang berat. Bahkan digambarkan seperti orang yang sangat menderita. Kalau kita membaca teks ini, kita bisa menemukan 3 bagian di dalamnya. Bagian yang pertama adalah di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Di sana merupakan ungkapan isi hati Daud. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, beban berat yang dihadapi Daud ketika ia dikepung oleh musuhnya semakin terasa berat ketika Daud merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Bagi Daud, perasaan ditinggalkan oleh Tuhan yang selama ini begitu menyertai dia adalah perasaan terburuk, apalagi ketika ia menghadapi pergumulan. Namun yang menarik adalah Daud tidak menutup-nutupi isi hatinya di hadapan Tuhan. Ia mengungkapkan dengan jujur bahwa waktu itu dia merasa sendirian dan seolah-olah ia ditinggalkan oleh Tuhan. Daud jujur mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan karena ia tahu Tuhan mendengarkan dan memberikan perhatian penyertaannya kepada Daud. Bagian yang kedua dari teks ini ada di ayat yang keempat dan ayat kelima. Setelah ia mengungkapkan isi hati, 2 ayat selanjutnya adalah sebuah ungkapan iman. Meskipun Daud merasa ditinggalkan oleh Allah, Daud masih yakin dengan sangat kuat bahwa hanya Allah yang sanggup membalikkan situasi yang ia alami. Allah sanggup mengubah situasi berat yang ia hadapi berubah menjadi kemenangan atau pemulihan. Inilah iman yang dimiliki oleh Daud. Di tengah rasa takut ditinggalkan oleh Tuhan, ia masih punya iman yang kuat bahwa hanya Tuhan yang sanggup mengubah pergumulannya menjadi pemulihan dan kemenangan. Daud yakin bahwa Allah punya waktunya sendiri untuk memulihkan keadaannya. Ungkapan hati Daud bukanlah sebuah keputusasaan, tetapi ini adalah sebuah ungkapan iman. Oleh karena itu Daud tahu betul apa yang harus ia lakukan. Ia menyadari bahwa di situasi yang demikian, ia hanya cukup untuk bertahan dan bersabar di dalam Tuhan. Oleh imannya, dia bertahan, menantikan pertolongan Tuhan. Dan oleh imannya pula, ia yakin Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Kemudian pada bagian yang ketiga, di ayat yang ke-6. Ayat 6 adalah sebuah ujutan
memuji Tuhan oleh karena ungkapan iman yang dinyatakan di ayat 4 dan 5 sebelumnya. Daud tetap memuji Tuhan meskipun ia masih menghadapi pergumulan. Daud bisa terus-terus memuji Tuhan karena ia sadar hidupnya ada di tangan Tuhan yang tidak pernah berhenti berkarya bagi dia, baik dulu dan seterusnya. Daud punya keyakinan bahwa dulu Tuhan berkarya dalam hidupnya, dulu Tuhan menyelamatkan dia dari banyak ancaman mara bahaya, dulu Tuhan menyertai dia. Maka Daud pun tetap yakin bahwa Tuhan itu, Tuhan yang sama, akan terus menyertai Daud sampai seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari 3 bagian nyanyian Daud dari Mazmur pasal 13 ini, apa yang bisa kita pelajari saat kita menghadapi beban yang berat? Atau apa yang bisa kita lakukan ketika kita diizinkan Tuhan menghadapi pergumulan? Yang pertama, kita belajar untuk mengungkapkan isi hati kita secara jujur kepada Tuhan. Kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, mengungkapkan apa yang sedang ada di dalam hati kita. Entah itu rasa kecewa, entah itu rasa takut, rasa khawatir, rasa beban berat oleh pergumulan yang sedang kita hadapi. Tuhan menyambut kita. Dan Tuhan menghargai orang-orang yang mau jujur di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita diizinkan menghadapi suatu beban atau pergumulan, janganlah kita terburu-buru berpaling dari Tuhan. Tetapi justru datanglah kepada Tuhan, ungkapkan seluruh isi hati kita. Dan Tuhan siap mendengarkan setiap keluh kesah kita di hadapannya. Yang kedua, kita belajar dari Daud. Mari kita bangun keyakinan bahwa meskipun sekarang kita diizinkan untuk bergumul, tetapi kelak Tuhan sanggup mengubahkan. Seperti yang Daud imani, hanya Tuhan yang sanggup mengubahkan situasi berat yang sedang ia hadapi. Demikian pula kita, bagi setiap kita yang beriman kepada Tuhan, kita yakin Tuhan sanggup mengubahkan pergumulan yang kita hadapi menjadi kemenangan. Tuhan sanggup memulihkan setiap beban berat yang saat ini kita jalani. Dan sama seperti Daud, bagian kita adalah mari tetap bertahan dan bersabar di dalam Tuhan. Bertahan iman kita kepada Tuhan dan bersabar sampai Tuhan menyatakan pertolongannya. Dan yang ketiga, dari bagian Mazmur pasal 13 ini kita bisa belajar. Tetaplah memuji Tuhan saat kita diizinkan mengalami pergumulan. Pujilah Tuhan sambil mengingat kebaikan demi kebaikan yang pernah Tuhan perbuat bagi kita. Daud yakin Tuhan yang dulu menyertai dia, maka Tuhan yang sama akan menolong dia saat pergumulan menimpa. Demikian pula kita. Saya yakin kita tidak hanya 1-2 kali memiliki pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Maka pengalaman kita yang sudah-sudah, kebaikan demi kebaikan Tuhan yang pernah kita terima, seharusnya terus kita ingat, sehingga kita memiliki keyakinan yang kuat di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan terus menjamin dan menolong kita ketika kita menghadapi pergumulan. Pujilah Tuhan, ingatlah kebaikannya, dan biarlah di tengah masa-masa pergumulan kita semakin hari semakin datang kepada Tuhan, dan kita pun menantikan
dengan bertahan, sabar, pertolongan dari Tuhan. Mari terus memuji Tuhan dalam segala situasi kita dan tetaplah memuji kebaikan Tuhan ketika pergumulan menimpa kita. Amin. Kasih yang sempurna telah diberikan kepada kita. Saat kita mencari, kita mendapatkan. Saat kita mengetuk pintu, pintu dibukakan bagi kita. Saat kita melangkah, kita tidak sendirian. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Bapa yang kekal. Mari kita mengangkat pujian Bapa yang kekal. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Oh, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, karena pada pekan ini kami masih diperkenan Tuhan untuk mengikuti ibadah tengah minggu secara virtual dari rumah kami masing-masing. Tuhan, hari ini kami menyatukan hati kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini, hari-hari ini sedang mengalami banyak pergumulan. Kami menyadari tidaklah mudah bagi kami untuk menghadapi pergumulan itu. Tetapi satu yang kami yakini, Tuhan tetap ada bagi setiap kami. Tuhan tetap menyambut kami yang datang mengungkapkan isi hati kami kepada Tuhan untuk setiap pergumulan yang kami alami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami agar tetap kuat dan setia di dalam Tuhan sampai pertolongan Tuhan dinyatakan. Bahkan ajar kami untuk terus memuji Tuhan, mengingat setiap kebaikan Tuhan di tengah pergumulan yang sedang kami hadapi ini.
Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang bergumul secara ekonomi, bergumul relasi di tengah-tengah keluarga, bergumul untuk pendampingan anak-anak yang Tuhan hadirkan di tengah keluarga, bergumul pula akan pekerjaan. Mari Tuhan, kiranya kami menjadi umat Tuhan yang dengan sabar menantikan jawaban atas doa kami. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktu yang Tuhan kehendaki. Hingga ketika itu semua dinyatakan, hati kami semakin melimpah dengan syukur dan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pelaksanaan persidangan MPL Sinode GKMI yang akan dimulai nanti hari Minggu sampai hari Selasa, 3 hari berturut-turut. Kiranya Tuhan memberkati panitia yang sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan memberkati para pemimpin sidang. Tuhan memberkati BPH Sinode. Tuhan juga memberkati para pandu sidang. Peralatan yang digunakan, bahkan segala sesuatu yang telah dipersiapkan. Kiranya menolong persidangan ini hingga berjalan dengan lancar dan memberkati seluruh GGKMI yang ada di Indonesia ini. Biarlah ini menjadi kesempatan yang baik untuk bersidang, bermusyawarah, memikirkan hal-hal yang terbaik, bahkan merindukan misi Tuhan, kehendak Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan, GGKMI yang ada di seluruh Indonesia. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota Salatiga. Kiranya Tuhan memberkati kota ini, Tuhan memulihkan kota ini dari situasi pandemi. Tuhan menolong para pemimpin kami, Bapak Wali Kota beserta jajaran pemimpin yang ada sampai ke RT RW. Biarlah roh Tuhan yang penuh dengan hikmat menguasai mereka dan setiap pemimpin kami boleh menjalankan pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Pun kami yang menjadi bagian dari kota Salatiga, biarlah Tuhan memberikan hati yang sehati untuk mengikuti setiap anjuran pemerintah, ketetapan demi ketetapan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Hingga ketika kami sambut itu semua dengan hati yang terbuka, semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan hari ini. Terima kasih untuk persekutuan yang indah dalam ibadah tengah minggu ini. Dan seluruh doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.